Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kadang kita suka penasaran gak sih? Kira-kira kayak gimana ya kondisi seorang tuh sebelum meninggal? Nah, ternyata ada loh guys yang berhasil didokumentasikan dengan jelas dan malah membuat orang-orang bertambah ngeri. Kalau kalian penasaran dengan peristiwanya, hai, gua Andre dari Calon Sarjana, dan inilah guys beberapa tragedi mengerikan yang berhasil diabadikan tepat sebelum insiden itu terjadi. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya. Nomor 10. Tsunami. Mau sesering apapun kalian berlibur ke suatu tempat, tapi takdir tuh emang gak ada yang tahu sih guys. Kayak kisahnya pasangan John dan juga Jackie Neal ini nih, yang kena tsunami di Thailand pas tahun 2004 lalu. Kalau kata keluarganya, kemarinnya tuh pasangan ini masih sempat mengucapkan Merry Christmas gitu guys. Sebelum akhirnya di tanggal 26, mereka berfoto-foto dan nangkap momen terakhir ketika tsunami-nya ngegulung ke arah pantai. Gambar ini sendiri ditemukan sama Christian P dan juga timnya yang datang khusus ke Thailand buat jadi relawan. Itu pun nggak sengaja ketemunya pas lagi jalan nyusurin pantai, dimana dirinya tuh ngelihat ada kamera rusak yang memorinya masih bisa diselamatkan. Untuk jasad ayahnya sendiri baru ketemu pas tahun baru, sedangkan untuk ibunya di tanggal 13 Januari 2005. Mereka pokoknya bener-bener melihat gelombang besar dari kejauhan dan mulai memotretnya tuh tanpa sadar kalau bahaya datang mengancam. Dan untuk anak-anaknya meskipun berat melihat foto-foto terakhir orang tua mereka, Patrick, salah satu putranya, merasa lega tuh memiliki gambaran saat-saat terakhir orang tuanya di tempat yang mereka cintai. Nomor 9. Macan tutul. Tinggal di dekat hutan memang memiliki resikonya sendiri. Salah satunya adalah kemungkinan bertemu dengan hewan liar. Sebuah kejadian di India baru-baru ini mengingatkan pada kita nih guys akan hal tersebut. Awalnya petugas hutan tuh bermaksud menangkap seekor macan tutul, namun situasinya berubah cepat ketika hewan tersebut tiba-tiba menyerang salah satu penjaga hutannya. Meskipun petugas lain sudah siap dengan senjata, mereka nggak sempat bereaksi karena serangannya terjadi begitu cepat teman-teman. Makanya pas abis kesergap, baru deh tuh mereka nembak binatangnya sampai kabur balik ke dalam hutan. Menurut warga setempat, macan tutul itu kemudian mencari mangsa baru di daerah yang lain. Ada 5 orang lain nih guys yang dilaporkan mengalami luka-luka sebelum akhirnya hewan tersebut berhasil dilumpuhkan dengan peluru karet. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dibunuh aja? Jawabannya simpel teman-teman, bukan salah si macan jika dia tuh mencari makanan di pemukiman penduduk. Oleh karena itu, petugas memutuskan untuk menangkap dan juga merelokasi hewan tersebut ke tempat yang lebih jauh dari pemukiman. Logis juga ya guys, kalau apa-apa dibunuh mah bisa-bisa semua hewan bakal langka kan? Nomor 8. Pesawat jatuh. Kecelakaan pesawat emang jarang banget terjadi ya, tapi sekalinya ada, dampaknya tuh menyedihkan banget guys. Contohnya tragedi penerbangan dari Mesir ke Rusia pada tahun 2015, di mana tiba-tiba meledak dengan hebat di langitnya. Menurut klaim dari oknum kelompok teroris, mereka lah yang ngelakuin hal itu sebagai serangan balasan. Walaupun kalau kata pemerintah Rusia, ini sih cuma ngada-ngada aja ya. Tapi ada keterangan nih guys dari istri almarhum sang pilot kalau suaminya sudah lama ngeluhin kondisi pesawatnya. Tragedi ini menewaskan 224 penumpang dan dengan jelas membuat banyak orang berduka. Namun ada salah satu cerita yang menyentuh hati tentang Olga Sheyna ini nih. Jadi sesaat sebelum keberangkatan, dia ngepost lah foto di tangga pesawat dengan caption penuh semangat tuh tentang perjalanan pulang setelah liburan yang menyenangkan. Sedih banget ya sih, niatnya ngerayain anniversary buat jadi liburan yang gak terlupakan, tapi dia dan juga keluarga kecilnya ini harus pergi ninggalin dunia untuk selama-lamanya. Nomor 7. Ruby Ridge. Pada Agustus 1992 terjadi peristiwa menyedihkan di sebuah pondok di Ruby Ridge yang ada di Idaho. Vicky Weaver meninggal dunia tuh akibat tembakan yang sebenarnya bisa dihindari jika prosedur yang benar diikuti. Kejadian ini bermula dari Randy Weaver, suaminya si Vicky tuh yang gak hadir di pengadilan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Situasi ini kemudian diperparah dengan adu bacot antara keluarga Weaver dan juga FBI. Nah di situ guys, tiba-tiba ada seorang penembak jitu dari FBI yang nembak ke arah pondok tanpa aba-aba, di mana akhirnya kena ke si Vicky. Pengacara keluarga Weaver pun berargumen tuh bahwa tindakan ini melanggar hukum dan salah banget. Pengadilan juga akhirnya memutuskan bahwa pemerintah harus bayar kompensasi kepada keluarga Weaver dan juga teman mereka yaitu Kevin Harris.
Keputusan ini diambil karena tindakan FBI dianggap tidak sesuai prosedur dan membahayakan nyawa orang gak bersalah. Latar belakang Randy sebagai seseorang yang gak percaya pada pemerintah dan memilih hidup terpencil mungkin turut mempengaruhi situasi ini. Namun terlepas dari perbedaan pandangan, kejadian ini guys mengingatkan pada kita semua ya akan pentingnya komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah secara damai. Nomor 6, Darth Patel. Ngerencanain hiking bareng teman tuh emang seru banget ya. Ini juga lah guys yang dilakuin sama Darth Patel dan juga teman-temannya tuh. Tapi siapa sangka kalau di dekat dia ada beruang hitam yang sudah mengintai sejak lama. Ya, kira-kira ini foto pertama dari 5 gambar terakhir yang diambil korban pada jarak 30 meteran. Jadi, beruang seberat 136 kg itu berbeda sama spesies lainnya ya, yang kalau digertak biasanya langsung pada kabur. Jadi guys, di saat beruang itu semakin mendekat dan akhirnya mengejar mereka, kelompok itu berlari ke arah yang berbeda-beda, di mana sayangnya beruang itu mengejar si Patel. Pas mereka lapor ke polisi, sayangnya guys, korban telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Gak jauh dari sana ada beruang yang ditangkap buat diotopsi, dan di perutnya memang ditemukan koyakan daging ataupun robekan bajunya. Ya, jika teman-teman bertemu beruang, Lauren Hasna, seorang ahli guys, menyarankan untuk tetap tenang, tidak berlari, dan berbicara dengan suara rendah tapi tegas. Namun di lain sisi, dia juga mengakui bahwa melakukan ini semua memang lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Nomor 5, Tahun Baru. Gak salah sih kalau kalian tuh bakal heran abis ngedenger kasus kali ini guys. Ya bagaimana enggak, seorang korban berhasil memotret pelaku kejahatan sesaat sebelum peristiwa nahas terjadi. Korbannya adalah Reynaldo Daksa, seorang politisi Filipina yang cukup terkenal. Bukan orang sembarangan loh ya, kalau kalian ketik di Google pasti langsung muncul deh informasi tentang politisi Filipina ini. Menurut keterangan di artikelnya Detik, aksi kayak begitu sudah nggak heran guys karena politik di sana keras banget. Nah, yang membuat kasus ini unik adalah momen pengambilan fotonya. Saat itu sedang berlangsung perayaan tahun baru bersama keluarga. Daksa yang berperan sebagai fotografer keluarga tanpa sengaja tuh mengabadikan sosok Michael Gonzalez yang mana adalah pelaku kejahatannya di dalam frame fotonya itu teman-teman. Dan kayaknya baru sekarang ya korban itu mengungkap identitas pelaku dengan ngefoto secara terang-terangan bagus seperti ini guys. Setuju gak? Nomor 4, Beruang. Di beberapa negara, perburuan hewan menjadi kegiatan yang cukup populer ya. Bahkan ada yang sengaja tuh berburu di malam hari dan juga mengincar hewan-hewan buas seperti serigala atau beruang. Ini tentu berbeda lah dengan kebiasaan di Indonesia yang gak familiar tuh dengan budaya perburuan semacam itu. Nah, tapi guys ada sebuah foto menarik nih yang menggambarkan situasi perburuan. Nah, pada pandangan pertama, mungkin kita akan melihatnya sebagai foto biasa dari para pemburu kan? Kalian gak ngerasa ada yang aneh nih? Coba gue terangin dulu kali ya, segini cukup kali teman-teman. Nah, ternyata di belakang para pemburu itu ada seekor induk beruang yang tampaknya siap untuk membela anak-anaknya. Jujur gue penasaran sih gimana nasibnya orang-orang ini ya. Selamat gak tuh kira-kira? Nomor 3, Kalah main. Kompetisi bergengsi memang ketegangannya cukup tinggi ya. Tapi gue gak bakal sangka loh bisa sampai nyebabin tragedi. Contohnya adalah kejadian menyedihkan pada turnamen Madden NFL pada tahun 2018 lalu. David Katz yang merupakan juara bertahan ternyata memiliki masalah kesehatan mental tuh di mana dirinya gak bisa nerima kekalahannya dari Elijah Clayton. Pokoknya si lawannya ini harus membayarnya karena sudah malu-maluin dia. Dirinya sih mikir begitu guys. Dia juga menolak berjabat tangan dengan lawannya dan meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian si David kembali dengan membawa senjata. Nah, dalam gambar yang terekam terlihat titik laser yang diarahkan ke arah si Elijah Clayton kan? Situasi ini pun berujung tragis ketika orang tersebut mulai menembak ke arah kerumunan. Got a lot of good games going on. It's a lot. It's going to be hard to get them on stream. It's a lot. It's not a tough out today. Excuse me, not an easy out. Oh. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia termasuk Clayton dan 11 orang lainnya luka-luka.
Cuma anehnya, habis itu dia nggak kabur. Malahan pas udah selesai, sang pelaku ngarahin pistolnya ke dirinya sendiri, guys. Jadi saat polisi sampai di TKP, mereka tuh hanya bisa investigasi apa yang sebenarnya telah terjadi. Nomor 2. Tebing batu. Setelah masa lockdown COVID-19 berakhir, pasti adalah ya rasa lega dan juga pengen ngelakuin sesuatu yang belum kesampaian kan? Olesya Suspitsina pun sama, di mana dia memutuskan untuk merayakannya dengan datang ke sebuah tebing indah lengkap dengan air terjunnya. Cakep sih memang, tapi tetap aja harus ngikutin aturan yang berlaku kan? Masalahnya nih, dia pengen ngambil gambarnya sebagus mungkin tuh sampai bela-belain manjat pagar pengaman biar pemandangannya makin keren. Sayangnya tapi teman-teman, keputusan ini berujung tragis. Rerumputan di sekitarnya ternyata lumayan licin tuh, yang ngebikin dia jadi kepleset dan terjatuh dari tebing di ketinggian 35 meter. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, jasadnya ditemukan di air, tapi memang sudah nggak selamat sama sekali. Jadi dari sini kita belajar ya guys, jangan pernah berani-beraninya nantang bahaya. Soalnya kalian tuh nggak pernah tahu kapan kesialan bakal terjadi. Tiba-tiba begini kan, miris aja rasanya. Nomor 1. Snorkeling. Bahagia banget ya guys lihat foto keluarga ini. Begitu juga pas anaknya main pasir di pantai, sementara ayahnya ada nggak jauh di belakang sana. Memang nggak gitu kelihatan sih, tapi gue coba lingkarin kali ya, di mana si bapak ini lagi berenang. Sayangnya foto yang indah ini menjadi kenangan terakhir dari Duncan, karena setelah foto ini diambil, dirinya dilaporkan menghilang. Belakangan baru ditemukan tuh guys, pas udah lapor ke tim pencarian, adanya di lokasi foto favorit para turis. Jangan ditanya mana kondisi terakhirnya ya, karena dia ditemukan dalam keadaan luka-luka parah yang diduga didapetin dari penyerangan ikan hiu. Walaupun pas jenazahnya diperiksa, ada pertanda tuh kalau badannya sudah meninggal mendadak saat berenang. Dan baru gak lama dari situ, ada hiu yang datang guys, serta coba menyerang tubuhnya karena disangka makanan. Aduh, sedih ya. Mau buat memori, malah jadi kenang-kenangan terakhir. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.